Halo teman-teman belajar, kembali lagi di channel Belajar Bersama, masih bersama saya Andri di sini. Kali ini kita akan belajar satu kata above yang punya beberapa fungsi. Above. Saya percaya, I believe everyone knows this word above gitu kan. Above ini punya beberapa fungsi, tidak hanya sebagai preposition. Mungkin maksudnya most of us gitu kan, pasti kita taunya above itu sebagai preposition. Tapi sebenarnya above itu punya fungsi yang beraneka rupa, beraneka macam ya. Kita mulai dari fungsi pertama, dia bisa berfungsi sebagai adverb. Nah, kapan dia berfungsi sebagai adverb? Contohnya misalnya seperti ini. I stared at the stars above atau I look at the stars above. Nah, di sini kata above itu hanya menunjukkan posisi atau position atau lokasi atau tempat dari bintangnya atau dari bulannya. Misalnya I stared at the moon above. Dia hanya menunjukkan posisi bahwa moon itu ada di atas kita atau stars itu ada di atas kita. I look at the stars above atau I stared at the stars above. The stars are above us, jadi di atas kita gitu. Oke, di sini above itu diletakkan di belakang kalimat untuk menunjukkan posisi dari bintang itu atau posisi dari bulan itu. Di sini tidak ada indikasi kita menyampaikan bahwa bintang dan bulan itu lebih tinggi dari kita. Karena pada kenyataannya memang di atas kita, jadi pasti lebih tinggi dari kita. Cuma tidak ada bentuk kalimat seperti itu, oke? Tidak ada sense-nya higher than gitu, nggak ada, oke? Sekali lagi contohnya, I stared at the stars above. Nah, di sini benar-benar menunjukkan posisi bintangnya di atas kita. Kita coba bandingkan dengan kalimat kedua ya. The birds are flying above the trees. The birds are flying above the trees. Nah, di sini ini berfungsi sebagai preposition. Kenapa kita bisa sebutkan dia berfungsi sebagai preposition? Kita coba lihat dari bentuknya, dari strukturnya dulu nih. Preposition itu pasti berada di depan kata benda. Sekarang kita lihat, the birds are flying above the trees. Above plus the trees. Nah, the trees adalah noun phrase. The trees. Noun phrase sama dengan kata benda kan? Dia frase kata benda. The trees. Above the trees. Dia muncul di depan frase kata benda. Ya, preposition. Above the trees. Beda halnya dengan kalimat tadi, I stared at the stars above. Nah, di sana kalimat kata bendanya di depan, the stars above. Kalau kalimat kedua, above the trees. Nah, preposition plus kata benda. Di kalimat kedua, above the trees itu, di sana above itu benar-benar menunjukkan higher than the trees. So the birds are flying above the trees. Itu berarti the birds atau burung itu terbang lebih tinggi dari pohon. Preposition itu biasanya menunjukkan higher than. The birds are flying above the trees. The birds are flying higher than the trees. Oke, jadi above the trees. Kalimat kedua mungkin yang menunjukkan preposisi atau preposition ya. Misalnya, we lived above the shop. Atau misalnya, our apartment is above the shop. Itu berarti above the shop. Above plus kata benda. Above plus noun phrase. Berarti dia preposition. Ingat, preposition di depan kata benda atau di depan noun phrase. We lived in our apartment is above the shop. Berarti your apartment is higher than the shop. Jadi dia di atas toko gitu misalnya. Atau misalnya we lived above the shop. Jadi kita atau kami tinggal lebih tinggi dari the shop. We lived above the shop. Above the shop, preposition. Oke. Kalau misalnya kalian bilang gini misalnya, we walk to the shop above. We walk to the shop above. Nah, di sana above adalah apa? Silakan jawab di kolom komentar. We walk to the shop above. Terus, the plane is flying high above us. The plane is flying high above us. Nah, di kalimat kedua, above berfungsi sebagai apa? Tulis di kolom komentar, oke?
Kemudian selain sebagai preposition dan juga sebagai adverb, above juga bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, kalau dia sebagai adjective, dia itu juga menunjukkan posisi, tetapi dan dia juga di depan kata benda, karena adjective biasanya di depan kata benda munculnya kan. Tapi dia bukan menunjukkan higher than. Misalnya, misalnya ini, dalam satu lembar kertas, misalnya lembar kertas, terus ada, let me show you a paper, a piece of paper, misalnya satu lembar kertas seperti ini, terus ini di atas ini ada address atau alamat gitu kan. So, misalnya saya bilang, please look at the above address. Please look at the above address. Jadi, di bagian atas dari halaman dari kertas ini, the above address, itu misalnya, above address. Di sana menunjukkan posisi dari kalimat yang tertulis di posisi dari alamat itu, kalimat lagi. Posisinya dari alamat itu tertulis di halaman ini, di atas gitu, di atas kertas gitu, di pojokan awal kertas gitu kan. Jadi the above address, dia menunjukkan posisi, memang posisinya ada di atas gitu. Tapi dia tidak menunjukkan higher than, beda dengan preposition. Oke. Dia sama dengan adverb, tetapi dia di depan kata benda posisinya, kalau yang adjektif tadi. Oke, saya coba bikin kesimpulan lagi biar lebih simple. Kesimpulannya adalah, kata above itu bisa berfungsi sebagai adverb kalau dia hanya menunjukkan posisi atau letak suatu benda. Misalnya, I look at the moon above. Atau we walk to the shop above. Atau we walk to the temple above. Di sana hanya menunjukkan posisi, bahwa temple itu berada di atas, bulan itu berada di atas, atau toko itu berada di atas. Oke, di atas dalam artian tidak menempel di atas kepala kita, tapi di atas, like above. Oke, it's a bit far from us, tapi di atas. Jadi you need to walk sana gitu. Atau kalau moon, you need to go to the space, ya kan? Ya gitu. Oke, itu sebagai adverb, hanya menunjukkan posisi dari benda itu. Sekarang sebagai preposition. Sebagai preposition dia punya fungsi untuk menunjukkan bahwa sesuatu is higher than something else. Sesuatu is higher than something else. Dan above ini diletakkan di depan kata benda atau di depan frase kata benda atau noun phrase. Contoh tadi, the birds are flying above the trees. The birds, subject, are predikatnya, to be verb, flying, are flying maksudnya, are flying to verbnya, above the trees. Nah, di sini benar-benar above itu diletakkan di depan the trees, noun phrase-nya, the trees, diletakkan di depan the trees dan mempunyai makna bahwa the birds ini terbang lebih tinggi dari pohon. The birds are flying above the trees. Sekali lagi, above sebagai preposition menunjukkan higher than, lebih tinggi dari. Sesuatu itu lebih tinggi dari something else. Okay, the birds are flying higher than the trees. The birds are flying above the trees. Itu sebagai preposition. Sekarang, kalau dia sebagai adjective, dia masih diletakkan di depan kata benda. Misalnya, look at the above address. Dia masih diletakkan di depan kata benda seperti di bagian preposition tadi, tapi fungsinya tidak menunjukkan higher than. Dia fungsinya menunjukkan posisi dari address tadi. Please look at the above address. Itu berarti posisi dari address itu, dari alamat itu ada di atas. Di atas, di bagian awal halaman mungkin ya, di atas. Jadi menunjukkan posisi, tapi letaknya tetap di depan kata benda karena dia berfungsi sebagai adjective. Tapi tidak menunjukkan, tidak memberikan meaning atau ide atau pesan bahwa higher than, nggak ada lebih tinggi dari itu, nggak ada, cuman posisi dari alamatnya. Oke, tapi dia sebagai adjective, dia di depan kata benda. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga jawab pertanyaan yang tadi itu, yang dua tadi. Itu yang pertama, apakah fungsinya sebagai adverb, atau yang kedua, fungsinya sebagai apa? Silahkan tulis di jawabannya di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada request yang baru-baru, mungkin agak lama ngambilnya, apalagi kalau linguistik, it needs more it needs more time untuk bisa baca teorinya, because it's quite challenging and of course it's more difficult, it's more challenging. I
I'm not supposed to say it's difficult, it's challenging for me especially. Jadi kalau misalnya ada request, tulis aja dulu, nanti mungkin saya akan bantu untuk bikinkan penjelasannya, buatkan penjelasannya. Anyway, thank you very much for watching me. Don't forget to press like button and share some more of our friends, terutama our Indonesian brothers and sisters, teman-teman belajar di Indonesia dan juga teman-teman belajar di tempat lain yang mungkin mengerti bahasa Indonesia bisa dapat informasi baru tentang kata above ini yang bisa berfungsi sebagai tidak hanya preposition tapi juga adverb, tapi juga adjective. Oke, mohon maaf. Oke, itu tadi. Jadi jangan lupa sekali lagi di press like button, di share, dan juga di subscribe yang terakhir. Don't forget to subscribe untuk dapat update terbaru dan kita bisa belajar bahasa Inggris bersama di sini. Oke? Thank you very much everyone. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kalian informasi, terutama bagi yang belajar bahasa Inggris, bagi yang memulai belajar bahasa Inggris ataupun yang sudah mulai mendalami, yang sudah setengah jalan mungkin belajar bahasa Inggris dan perlu tahu tentang preposition atau above atau mungkin adverb dan lain-lainnya. Oke? Jangan lupa di subscribe biar dapat updatean dari konten terbaru. Thank you very much everyone. I'll see you again in the next video. Bye-bye.